Baik, ikhwan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan melanjutkan pembahasan atau menjawab pertanyaan dari Ukhti Sri Rahmawati tadi yang memang belum semuanya saya jawab, belum sepenuhnya gitu. Jadi biar tidak mengambang penjelasannya. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, tadi sampai substansi. Substansi bagaimana keadaan kita, TKW kita di sana, di luar negeri sana. Jadi memang saudari-saudari kita ini di sana itu memang sangat sulit sekali untuk menghindari fitnah. Walaupun memang tidak semuanya, banyak TKW yang baik, banyak yang bisa menjaga diri. Namun faktanya, kenyataannya ya seperti yang contohnya saya tadi bilang tadi, mereka itu di mata para lelaki yang TKW juga di sana, juga TKI di sana itu ya sangat, mohon maaf ini ya, sangat hina. Jadi menurut saya sebaiknya hindarilah mengizinkan istri kita untuk bekerja ke sana, kecuali kalau memang yang masih single, yang masih gadis atau yang janda, ya itu ya terserah, apalah sana, mungkin mau cari jodoh atau apa di sana, atau mau meniti karir. Saya rasa tidak terlalu bermasalah nantinya. Beda dengan yang sudah punya suami. Kalau yang sudah punya suami itu ya kita harus memperhatikan beberapa aspek, beberapa akibat efek dari perbuatannya itu. Asal Ikhwan Ahwat tahu ya, ini rawahunya ini Hasan ini di India, di India ini dulu ada seorang reporter Inggris datang ke India, bernama dia itu, reporternya bernama itu kalau nggak salah Emilia Busana, seorang wartawan datang ke India, lalu dia melakukan riset penyelidikan. Nah, setelah pulang dia menulis sebuah artikel bahwa di India tidak kurang dari 3.000 orang, 3.000 janin setiap harinya diaborsi. Bayangkan, 3.000 janin setiap harinya diaborsi, dikala setelah janin tersebut di ultrasonografi atau di USG kedapatan bahwa janin tersebut adalah perempuan. 3.000 per hari. Bayangkan. Berarti kalau dalam setahun kita jumlahkan sekitar 1 juta janin perempuan diaborsi. Jadi mereka ya saat ini warga negara India ini kebanyakan para lelaki ini. Karena apa? Ya karena dulu-dulunya itu diaborsi. Jadi kalau saya menjadi TKW-nya, oh ada yang godain warga-warga Bangladesh, India segala macam itu, saya akan bilang gini, kamu itu jangan godain saya ini warga Indonesia. Salahkan tuh pemerintahan kamu, kenapa dulu calon-calon perempuan kamu itu kalian bunuh itu, kalian aborsi, kenapa? Kok godain saya, enak aja, oh saya ini wanita terhormat warga Indonesia. Gitu kalau saya. Itu yang tadi saya cerita itu bukan cuma asal jeplak bicara aja, kata rawahunya Hasan, nggak doain enggak. Karena saya dapat kabar berita tersebut dari seorang ulama. Bahkan memang rumah sakitnya sendiri, rumah sakit pemerintahnya sendiri, Tamil Nadu, rumah sakit Tamil Nadu, Tamil Nadu itu salah satu bagian negara bagian dari India, menyatakan bahwa 4 dari 10 bayi perempuan diaborsi. Itu ada data statistiknya, ada data jelasnya di situ, bukan cuma asal jeplak aja. Baik, sekarang kita pindah ke konsekuensi, apa akibat dari istri kita menjadi TKW di sana.
Setahu saya, yang saya tahu. Kalau yang saya tahu berarti cuma beberapa kampung aja, 1 atau 2 kampung saja. Kebanyakan. Ini ada setahu saya ini ada tidak kurang dari 10 kasus, 10 orang yang seorang istri pulang dari sana itu kebanyakan dia bermasalah. Ada yang pulang udah hamil 4 bulan, ada yang pulang udah hamil 6 bulan, ada yang pulang dari sana bawa anak kecil. Ini nyata loh, fakta ini. Saya sendiri yang tahu. Dan kebanyakan mereka pulang dari sana itu menggugat cerai, bercerai dengan suaminya, minta cerai karena berbagai macam alasan. Dari sini juga kita udah dapat dipahami bahwa memang bekerja di sana itu kurang baik. Mendingan kerja di sini, banyak kerjaan di sini. Ini di sini banyak di Kalimantan ini. Banyak yang membutuhkan tenaga kerja suami istri. Ginilah contoh. Dulu di kampung saya ada seorang ustadz yang memang beliau diundang ke acara pernikahan. Nah, udah itu beliau itu setelah diundang dia berceramah mengharamkan kepada perempuan yang berangkat ke sana. Mengharamkan. Waktu itu nikah waktu itu teman saya. Lalu orang-orang masyarakat sekitar, bukan yang punya rumah itu, yang punya itu bukan, masyarakat sekitar itu ramai dia. Oh, katanya Ustaz ini gini kayak mau aja membiayai hidup apa segala macam. Banyak lah. Bahkan ada lagi yang bilang gini, Pak Iris katanya apa itu hukum mengizinkan istri kerja ke luar negeri itu, kalau menurut Sulam Taufik katanya itu asalnya haram, tapi kalau menurut Sapina itu halal, katanya boleh aja. Ternyata setelah saya cek di kitab Sapina tidak ada satupun yang menghalalkan hal tersebut. Dulu saya memang percaya aja sama dia karena saya memang belum mengaji waktu itu. Ini cari dalil dia, cari pembenaran. Dan perlu Ikhwan Ahmad ketahui, saat ini orang tersebut yang hajatan ini, teman saya ini, kan dia istrinya memang tidak pergi ke sana. Saat ini mereka adalah orang terkaya di kampung saya. Percaya sama saya, ada orangnya, ada orang terkaya di kampung saya. Punya grosir besar, punya rumah mewah. Enggak pergi ke sana. Itu akibat apa? Keberkahan harta yang kita miliki. Jadi memang madorotnya sangat banyak gitu. Madorotnya sangat banyak dibanding manfaatnya. Dalilnya sudah ada dijelaskan sama saya tadi. Lalu gimana solusinya? Nah, ini kita capek ngobrol ngalor ngidul membahas ini penyakit segala macam, percuma kalau tidak ada solusi. Kan begitu. Kitanya bisa ngomong harus gini, memberikan dalil ini, tapi dalil apa solusinya nggak ada, ya percuma. Jadi apa solusinya? Yang pertama, berarti kita harus sabar. Yang tadi saya bilang, sabar dengan keadaan seperti ini. Karena dengan sabar itu Allah akan bersama kita. Allah SWT berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Gak usah kita melampaui kapasitas kita. Kalau tetangga kita udah begini, gak usah kita panas, gak apa-apa. Kita masih bisa bekerja, masih bisa makan untuk sehari 2 hari esok, itu lebih bagus. Gak apa-apa. Yang penting istri kita ada, anak kita ada. Lalu apalagi konsekuensinya solusinya apa? Yang kedua berarti kita harus cari kerja di sini.
di negara kita banyak sebenarnya pekerjaan. Saya juga bisa gengsi aja, di kampus saya juga masih banyak pekerjaan, apa itu kuli bangunan, kuli cangkul, nyari kayu bakar, nyari rumput buat kambing, nanam apa di kebun, kuli apa kayak di sana. Masih banyak sebenarnya pekerjaan. Yang karena nggak ada pekerjaan itu karena kita gengsi aja. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi sekali lagi mereka pergi ke sana, ngerti? Kebanyakan itu bukan karena memang terdesak kebutuhan ekonomi, terdesak kebutuhan gaya hidup, bukan. Sebenarnya itu mereka terdesak kebutuhan gaya hidup. Itu. Jadi mereka ingin hidup mewah, ingin punya ini, ingin punya itu karena memang panas dengan tetangga sekitar. Akhirnya dia nekat ke sana. Gitu.